Pemirsa, razia masker kembali diadakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Mereka yang terjaring beralasan lupa dan tidak mengetahui aturan Pergub DKI Jakarta karena berasal dari luar daerah. Sementara itu, gugus tugas penanganan COVID-19 menyebut kegiatan ekonomi dapat dilakukan berbarengan dengan pemulihan kesehatan selama masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Razia terhadap protokol kesehatan masih terus dilakukan di DKI Jakarta. Di Jalan Senen Raya, petugas kembali mengamankan sejumlah warga yang kedapatan tidak mengenakan masker dengan baik. Warga yang datang dari luar daerah bahkan ikut terjaring meski beralasan tidak mengetahui Perda DKI Jakarta. Yang kena itu rata-rata anak kecil dan yang lupa menggunakan masker. Razia protokol kesehatan akan terus dilakukan hingga Jakarta terbebas dari pandemi COVID-19. Disampaikan juru bicara pemerintah penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyebut dalam talk show yang digelar BNPB Senin sore, pemulihan ekonomi dan kesehatan dapat dilakukan bersamaan. Wiku yakin kedua sektor ini tak dapat dipisahkan dan berjalan sendirian. Wiku mencontohkan roda perekonomian pada pasar tradisional masih bisa dijalankan selama protokol kesehatan dijalankan disiplin. Karena jika pasar sebagai salah satu sumber bahan mentah dapat berjalan, maka akan menggerakkan pula usaha-usaha kecil lainnya. Jadi sebenarnya kalau menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, itu harusnya kasusnya tidak naik. Nah, mari kita latihan beradaptasi melakukan itu secara bertahap, tapi disiplin. Kalau mereka disiplin, sebenarnya potensi penularannya juga hampir nggak ada. Sementara membahas isu yang sama, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki yang juga hadir menyebut, pemerintah kini menyiapkan sejumlah program agar UMKM mampu bersaing bersama usaha online lainnya dengan memberikan jaminan kebersihan produk di masa pandemi. Sekarang orang kan pengen belanja di online, dan sekarang banyak restoran, kafe yang belum bisa jualan sepenuhnya, mereka kemudian membuat produk-produk yang siap saji di rumah. Meski terdapat sejumlah tantangan yang patut diselesaikan, namun hal tersebut dapat mendorong daya saing pelaku UMKM bertahan saat pandemi COVID-19. Tim Liputan Trans 7.